Halo teman-teman, selamat datang di Diadekes, sebuah podcast karya Jana Ruta. Perkenalkan, saya Rafael, selaku staf modulasi medis dari tim bantuan medis Jana Ruta, yang pada kesempatan kali ini berkesempatan untuk menjadi pembawa Diadekes kali ini. Nah, bagi teman-teman yang penasaran apa itu Diadekes, jadi Diadekes ini merupakan salah satu podcast yang dikeluarkan oleh tim bantuan medis Jana Ruta yang membahas hal-hal yang berbau medis dan juga alam, serta isu-isu yang hangat di masyarakat. Dan semua ini tentunya sudah dirangkum di Instagram TBM Jana Ruta maupun di website TBM Jana Ruta dalam trivia maupun trending topik. Bagi teman-teman yang penasaran, bisa langsung dicek di Instagram maupun di websitenya, dan semua itu sudah ada di description. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bahas salah satu trivia yang sudah dikeluarkan oleh tim bantuan medis Jana Ruta. Nah, trivia kali ini merupakan salah satu topik yang umum terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan hampir setiap orang pasti pernah mengalaminya, yakni ialah keseleo. Nah, sebelum lebih dalam lagi, saya di sini ditemani oleh salah satu senior kami yang merupakan dokter. Beliau merupakan senior kami angkatan ke-24. Beliau merupakan ketua TBM kami. Beliau ini merupakan dokter yang saat ini sedang menjalani masa intensifnya di Rumah Sakit Umum di Tabanan. Langsung saja, ini dia Dr. Agung Pratama. Halo dok, selamat sore dok. Halo, selamat sore Tokan. Gimana kabarnya dok? Baik. Baik. Sekarang lagi ngapain aja Baik. nih? Di sana gimana, Tokan? Apa kabar? Baik dok. Tentunya. Aku? Ya. Aku sekarang lagi santai sih. Untuk saat ini kesibukannya ya jaga aja di UGD, tugas di BRSU Tabanan sebagai dokter intensif di sana. Wah, ini dok, kita nih di kesempatan kali ini nih mau membahas salah satu trivia yang sudah dikeluarkan oleh TBM Jana Ruta. Nah, jadi di sini itu kita akan bahas hal yang umum terjadi, bahkan saya saja pernah mengalaminya beberapa bulan yang lalu. Jadi ini merupakan trivia tentang keseleo. Nah, sebelum lebih dalam lagi nih dok, mungkin saya ingin tahu nih dok, buat teman-teman di rumah juga mungkin penasaran, kira-kira keseleo itu dari pandangan medis itu seperti apa ya dok? Oh gitu ya. Oke, langsung kita jelasin aja ya. Jadi keseleo itu kan memang sering terjadi di masyarakat ya. Tapi kalau dari bahasa medis, keseleo itu namanya adalah sprain, gitu ya. Jadi sprain atau keseleo itu sebenarnya merupakan cedera yang sering terjadi yang menyebabkan gangguan pada ligamen. Jadi cedera yang terjadi pada ligamen dapat bisa robek atau cedera tanpa adanya robek, seperti itu. Nah, umumnya sprain ini terjadi pada ligamen-ligamen yang ada di sendi, karena ligamen itu menghubungkan tulang. Jadi yang sering terkena cedera ini berupa sendi-sendi yang beban untuk tubuhnya itu berat, seperti sendi-sendi di ankle ataupun sendi-sendi di lutut. Menarik nih. Penjelasan singkatnya dari segi medis. Oke. Nah, kira-kira kegiatan apa saja nih dok yang biasanya sering terjadi keseleo ini yang menyebabkannya gitu? Oke, jadi keseleo ini banyak penyebabnya ya, terutama untuk kegiatan-kegiatan berat seperti olahraga berat ataupun aktivitas fisik yang memerlukan tenaga yang berat. Karena sering terjadi apabila saat melakukan kegiatan itu gerakan-gerakan atau posisi yang menyebabkan cedera itu dilakukan secara tiba-tiba, atau biasanya kalau untuk olahraga itu seringnya nggak ada pemanasan terlebih dahulu gitu, jadi langsung main-main aja, langsung ke inti permainannya tanpa adanya pemanasan, itu sering menyebabkan sprain ini atau keseleo ini gitu. Oh ya, pantas saja. Saya juga dulu pernah mengalaminya. Itu juga karena berlari tanpa pemanasan akhirnya keseleo tuh. Nah, berdasarkan pengalaman saya nih dok, saya waktu itu kan mengalami keseleo, terus sempat ada tukang pijat gitu. Terus saya minta tolong buat kayak pijatin untuk di daerah tersebut. Tapi beliau itu menolak. Nah, kira-kira nih dok, pemijatan pada daerah keseleo atau sprain itu diperbolehkan nggak ya dok? Nah, jadi
Pintar tuh Kang pijatnya itu kalau dia menolak apa namanya keselio untuk dipijat. Beruntung kamu. Iya. Nah, jadi sebenarnya apakah keselio itu boleh dipijat? Nah, jadi pemijatan pada daerah yang keselio ini merupakan hal yang harus dihindari saat terjadi keselio. Kenapa? Karena dengan pemijatan tersebut cenderung sebenarnya tidak memperbaiki keselionya, tapi malah memperparah keadaan keselio, dapat menimbulkan nyeri, rasa nyerinya jadi lebih berat, dan juga biasanya itu memperparah pembengkakan di sekitar keselio itu. Jadi sebenarnya penyembuhannya jadi lebih lama kalau misalnya itu dipijat, keselionya itu dipijat. Oke, berarti itu yang nggak boleh dipijat ternyata. Untung waktu itu saya nggak jadi dipijat. Ini dok, Iya, pinter tuh Kang pijatnya. kira-kira selain kayak pemijatan pada daerah yang keselio itu dok, kira-kira ada lagi nggak sih hal-hal yang harus dihindari dari tindakan-tindakan mungkin yang harus dihindari pada area yang mengalami keselio tersebut atau sprain? Oke. Nah, jadi kalau misalnya keselio atau sprain itu kan merupakan salah satu keadaan dari soft tissue injury namanya di medis ya, atau cedera pada jaringan lunak gitu ya. Nah, untuk keselio itu sendiri sebenarnya ada yang harus dihindari, itu bisa akronimnya itu sering disebut HARM kalau nggak salah. HARM, H-nya itu hit, kemudian ada alkohol, kemudian ada running, dan message. Nah, messages-nya ini kayak pijatan itu yang tadi saya sebutkan. Nah, yang pertama dari hit. Nah, jadi usahakan untuk daerah-daerah yang cedera ini tidak diberikan air panas atau kompres panas gitu ya, karena itu bisa memperparah pembengkakannya. Kemudian alkohol ini dikatakan apabila orang dengan cedera keselio ataupun sprain itu, alkohol dapat menyebabkan cederanya itu lebih parah dan memicu cedera lainnya, terutama dia bisa memperparah di bagian pembengkakannya itu malah lebih parah dia. Nah, kemudian R-nya itu running gitu ya. Running adalah penggunaan otot yang berlebih atau penggunaan apa namanya seperti berlari itu, dan aktivitas lainnya itu bisa memicu cedera lebih lanjut gitu. Kemudian yang terakhir itu pijat, seperti yang tadi saya katakan, pijat itu tidak direkomendasikan untuk kasus keselio. Waduh, Mungkin itu. menarik nih. Jadi HARM, harm gitu ya, itu yang tidak Harm. boleh dilakukan untuk Oke. dengan keselio ya. Oke, jadi itu teman-teman di rumah, mungkin jika teman-teman mengalami keselio, ada baiknya kita menghindari hal tersebut, yang tadi disingkat dengan harm. Itu ada hit, alkohol, running, dan massage. Itu hal-hal yang patut dihindari. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih dok, kayak apa sih penyebab dari keselio, apa itu keselio, dan juga hal-hal yang harus dihindari. Nah, sekarang nih Benar. kira-kira jika kita mengalami keselio atau sprain di rumah, itu kira-kira hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk sebagai penanganan pertama gitu dok? Oke. Jadi untuk keselio ini tadi kan ada tuh yang dilarang itu adalah harm, sedangkan yang dianjurkan untuk kasus dengan keselio itu singkatannya lain lagi, itu singkatannya PRICE, PRICE ya. Yang P itu adalah apa? Untuk P itu protection ya, sorry saya lupa. P itu protection, jadi mengamankan bagian yang cedera keselio, boleh pakai seperti spleen atau yang mencegah imobilisasi lebih lanjut dari bagian yang cedera. Kemudian R ini rest, jadi diistirahatkan, jadi tidak digunakan untuk olahraga atau tidak digunakan untuk beraktivitas berlebih. Kalau bisa diistirahatkan saja sendinya. Jadi itu kurang lebih selama 2-3 hari itu untuk mempercepat pemulihan dari bagian yang keselio atau bagian kena cedera. Setelah R itu ada I, itu untuk ice. Jadi yang tadi lawannya yang tidak boleh dilakukan itu dikompres panas. Jadi yang dianjurkan adalah dikompres dengan dingin gitu ya. Tapi diusahakan kompres dingin ini kalau misalnya mau pakai es, jangan sampai esnya itu menyentuh dari bagian kulitnya langsung gitu. Lebih baik dilindungi dulu, esnya itu dilindungi dengan kain ataupun pembungkus yang dapat mencegah kontak langsung dari dinginnya itu dengan kulit gitu. Itu biasanya dilakukan sekitar ya 10-15 menit setiap 2 jam dalam 2-3 hari, sehari sampai 2 hari pertama setelah terjadi cedera itu lumayan efektif ya. Kemudian yang keempat itu
ada C atau compression. Nah, compression ini yaitu adalah memberikan beban tekan pada daerah yang cedera, dapat menggunakan elastic bandage. Nah, jadi diharapkan dengan pemberian beban tekan ini dapat mengurangi pembengkakan itu lebih cepat, ya, karena kan diberikan kompresi di bagian yang cedera. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah elevation. Jadi elevation adalah pengangkatan bagian yang cedera lebih tinggi daripada bagian jantung. Gitu. Sebagai contoh, seandainya dalam posisi tidur dan bagian yang cedera adalah bagian ankle atau pada bagian di knie atau di lutut, itu kaki dapat dinaikkan saat tidur kurang lebih 30 derajat menggunakan bantal. Gitu. Dan juga apabila terjadi di daerah tangan juga seperti itu, posisinya dapat lebih ditinggikan daripada posisi badan. Gitu. Wow, mungkin itu sih menarik nih. Untuk anjuran yang harus dilakukan pada pasien dengan soft tissue injury, gitu ya. Menarik. Ini materinya bagus sekali. Jadinya kita bisa mengetahui nih kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan nih kalau misalnya mengalami keseleo. Nah, itu tadi kan hal yang bisa kita lakukan sendiri nih, Dok. Kira-kira ada nggak sih tanda-tanda kapan kita harus bawa ke dokter atau diperiksa ke rumah sakit misalnya seperti itu? Nah, ini pertanyaan bagus nih, pertanyaan penting. Nah, karena nggak semua kasus keseleo atau cedera pada ligamen itu dapat kita tangani sendiri. Tidak semua juga berhasil dengan metode tersebut, gitu ya. Pada beberapa kasus perlu dirujuk ke dokter spesialis ortopedi atau dokter spesialis bedah tulang, ya. Terutama apabila terjadi kondisi seperti misalnya nyerinya tidak hilang, gitu ya. Nyerinya lama-kelamaan terus nyeri, dan apabila nyerinya tersebut seiring waktu semakin memberat. Jadi harusnya kan nyerinya itu membaik, tapi ini malah tambah berat, tambah sakit, itu perlu dibawa ke dokter. Nah, kemudian yang kedua itu apabila terjadi deformitas. Deformitas itu istilahnya keadaan atau bentukan dari tulang dan sendi itu yang tidak sesuai dengan anatomisnya. Gitu. Kalau dilihat bentukan misalnya kaki kanan, kaki kiri, yang kanan cedera, kemudian dibandingkan dengan yang kiri terlihat berbeda, ya perlu dipertanyakan gitu. Apakah itu merupakan sebuah kelainan yang harus dibawa ke dokter spesialis bedah, gitu. Bedah tulangnya tadi. Nah, kemudian apabila dia nyeri berkepanjangan, nyeri bertambah berat, kemudian adanya bentuknya yang deformitas atau perubahan bentuk, nah juga seandainya rasa sensasi dari bagian distalnya, dari bagian ujungnya dari ekstremitas tersebut rasanya kayak kesemutan atau tidak bisa merasakan sensasi sentuhan, gitu. Nah, jadi itu perlu dibawa atau perlu dirujuk untuk pengobatan lebih lanjut di dokter spesialis bedah tulang. Mungkin itu. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Dari sini kita bisa mengetahui nih kira-kira kapan kita bisa melakukan penanganan sendiri di rumah dan kapan juga kita harus melakukan rujukan ke rumah sakit atau ke dokter terdekat. Nah, keseleo ini kan tentunya menyebabkan rasa sakit yang tidak nyaman nih. Itu bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Saya juga waktu itu juga cukup sengsara sih mengalaminya. Nah, kira-kira nih dok, ada nggak sih tindakan-tindakan mungkin yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau agar kita bisa terhindar dari keseleo ini? Itu gimana dari dokter? Oke. Untuk tindakan yang paling sederhana, seperti biasa itu kalau misalnya mau melakukan olahraga atau aktivitas berat, lakukanlah peregangan terlebih dahulu atau lakukan pemanasan. Gitu. Jadi dengan lakukan pemanasan dan peregangan, diharapkan sendi-sendi itu tidak kaget apabila kalian melakukan aktivitas seperti olahraga langsung, gitu ya. Jadi nggak kaget ya kalau kalian udah pemanasan. Selanjutnya olahraga rutin. Nah, jadi orang yang melakukan olahraga rutin ini cenderung lebih jarang terkena kejadian keseleo ini karena dia lebih sering berlatih, lebih sering dilatih bagian tubuhnya. Jadi apabila dia melakukan olahraga, ya sudah biasa aja gitu, nggak ada kaget-kagetnya gitu kan, udah sering. Iya. Makanya olahraga rutin itu penting. Mungkin yang lainnya itu adalah faktor berat badan ya. Karena berat badan ini menjadi faktor resiko juga karena sendi-sendi terutama di bagian kaki itu banyak menopang badan, dan terutama untuk berat badan yang istilahnya tinggi gitu ya, berat badan yang tinggi itu dapat menjadi faktor resiko juga
untuk terjadi keselio. Jadi kalau bisa sambil olahraga, sambil mengurangi berat badan untuk yang punya faktor risiko berat badan lebih, terutama untuk kategori yang obesitas seperti itu. Oh, menarik nih materi-materinya ini dan sangat lengkap sekali ya dok. Jadi mungkin akan coba saya rangkum nih dok dari awal yang tadi kita diskusikan. Jadi yang pertama boleh. Itu kan, jadi yang pertama itu kan tadi tentang keselio ini. Nah di dalam medis itu sendiri berarti tadi dia itu disebut dengan sprain. Dan ini merupakan buat teman-teman di rumah agar bisa lebih tahu lagi, dia ini merupakan kondisi di mana ligamen pada persendian kita itu biasanya terjadi masalah di situ akibat kayak kita melakukan gerakan-gerakan berlebihan, kayak misalnya kita olahraga dan sebagainya, tapi tanpa melakukan pemanasan sebelumnya. Otomatis ini bisa memicu yang terjadinya keselio atau sprain ini. Nah, selain itu, seperti yang tadi sudah dokter sampaikan bahwa pada penanganannya itu tidak diperbolehkan untuk melakukan pemijatan, karena itu tentunya bisa memperparah nyeri, kemudian bisa memperparah pembengkakan yang terjadi. Nah, selain dari pemijatan tersebut, itu ada tadi singkatannya itu harm. Ada H itu hit, kemudian A itu alkohol, ada R running, dan M itu massage. Nah, untuk yang hit sendiri itu berarti kita harus menghindari daerah yang keselio itu untuk terkena dengan misalnya dimandikan dengan air panas atau kompres air hangat, itu sebaiknya kita hindarin. Kemudian alkohol, sebaiknya kita menghindari konsumsi alkohol karena ketika mengkonsumsi alkohol kita tidak tahu apakah kita melakukan gerakan-gerakan berlebihan lagi sehingga justru malah memperparah cedera yang sudah ada, tapi bisa juga menimbulkan cedera baru di tempat yang lainnya. Jadi sebaiknya kita menghindari alkohol. Kemudian ada R itu tadi itu running. Running ini umumnya disebutkan untuk orang yang berlari. Tapi kalau di sini konteksnya berarti kayak melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan. Aktivitas yang berlebihan. Itu tentunya disarankan untuk tidak dilakukan karena tentunya bisa memperparah cedera atau menimbulkan cedera lainnya. Kemudian ada massage tadi seperti yang sudah disampaikan oleh dokter tentang pemijatan itu sebaiknya tidak dilakukan. Nah, untuk teman-teman yang bingung cara penanganannya, itu ada price tadi seperti yang sudah dokter sampaikan. Yang pertama itu P itu adalah protection. Itu artinya kita melakukan perlindungan atau mengamankan daerah yang cedera tersebut sehingga tidak timbul cedera-cedera lainnya. Kemudian berikutnya itu ada R atau rest. Itu kita mengistirahatkan daerah yang cedera tersebut, usahakan untuk tidak banyak bergerak lagi. Nah, kemudian ada I itu adalah ice atau kita memberikan kompresi berupa es batu, tapi ingat tidak boleh diberikan secara langsung, melainkan harus dibungkus terlebih dahulu sehingga tidak terjadi infeksi pada kulit kita ketika bersentuhan langsung dengan es batu. Nah, kemudian ada C itu ada compression, kita memberikan bebat. Bebat tekan ini bisa kita menggunakan elastic bandage atau kain-kain tertentu. Kemudian berikutnya itu ada E yang terakhir, itu elevation. Kita mengangkat daerah yang cedera tadi berarti lebih tinggi ya dok, 30 derajat. Iya. Itu yang perlu kita lakukan tuh, itu hal-hal yang perlu kita lakukan. Selain itu ada hal-hal tanda-tanda yang sebaiknya kita harus waspada, dan ketika kita menemukan tanda-tanda ini sebaiknya kita mengunjungi rumah sakit atau dokter terdekat. Jadi itu seperti misalnya kita mengalami keselio, terus dalam kurun waktu misalnya sudah melakukan penanganan semua tadi lebih dari 3 hari, rasa sakitnya itu masih tetap ada atau malah lebih parah, kemudian ada perubahan bentuk misalnya dari bentuk normalnya daerah yang cedera tersebut, kemudian semisalnya kita merasakan seperti kesemutan atau mati rasa, itu sebaiknya kita mengunjungi dokter atau rumah sakit terdekat. Ya, itu hal-hal yang perlu kita waspadain nih. Selain itu, kita tentunya harus mencegahnya dengan cara seperti berolahraga rutin, menjaga berat badan kita, dan juga yang paling penting itu adalah pemanasan sebelum melakukan aktivitas kita sehari-hari, apalagi melakukan aktivitas berat. Nah, seperti itu untuk podcast kita kali ini. Materinya sudah sangat lengkap dari dokter, dan juga ini semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman di rumah
yang penasaran mengenai keseleo ini boleh dipijat atau enggak, jawabannya itu tadi tidak ya. Jadi sebaiknya kita harus tetap perhatikan dan berhati-hati dalam beraktivitas agar tidak mengalami keseleo ini. Mungkin sekian Dok untuk podcast kita kali ini. Pada teman-teman di rumah, ingatlah tetap jaga kesehatan selalu, patuhi protokol-protokol, kalau bisa jangan keluar rumah, kalau tidak mendesak, dan juga ingatlah selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Bagi teman-teman yang penasaran mengenai JDcast ini, teman-teman bisa nonton di episode-episode lainnya, dan juga teman-teman jika ingin mengetahui lebih dalam lagi, bisa menyaksikan atau mencari tahu lebih jauh lagi di Instagram TBM Janar Ruta maupun di websitenya. Di situ sudah sangat lengkap mengenai materi-materi ini. Jadi, saya tutup teman-teman untuk podcast kali ini. Saya Rafael, pamit undur diri. Viva TBM. Viva TBM.